Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur sudah seharusnya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak lagi nikmat yang lainnya yang kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilm, dan kita sudah selesaikan pasal yang pertama dari bab yang kedua, dan kini kita akan masuk ke pasal yang kedua, Al-Faslu Tsani Al-Asbabul Mu'inah ala Talabil Ilm. Pasal kedua yaitu sebab-sebab yang bisa membantu seseorang dalam menuntut ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah al-asbabul mu'inah ala talabil ilm kathiratun nadhkuru minha awalan at-taqwa. Sebab-sebab yang dapat membantu seseorang dalam menuntut ilmu sangat banyak sekali, sangat banyak, dan kami akan menyebutkannya beberapa sebab. Yang pertama adalah at-taqwa, yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa ini salah satu sebab yang dapat membantu seseorang dalam menuntut ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hiya wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin min ibadihi. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah Ta'ala mohon maaf. Wa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Takwa ini adalah wasiat Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan dari kalangan hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang mendapatkan kitab, yaitu ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Min qablikum, sebelum kalian. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Telah Allah wasiatkan juga. Apa wasiat Allah? Anittaqullah. Agar hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan apabila kalian kufur, kalian ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan sungguh adalah Allah Azza wa Jalla maha kaya lagi maha terpuji. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, takwa adalah wasiat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang terdahulu dari kalangan ahli kitab,
dan juga orang-orang yang datang kemudian, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aidan wasiyatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Dan takwa juga adalah wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya. Allah mewasiatkan kepada hamba-hambanya agar mereka bertakwa kepada Allah. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mewasiatkan kepada umat ini agar hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'an Abi Umamata Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. Kata Sudai bin Ajlan al-Bahili, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada. Pada haji wada, Nabi SAW berkhutbah, menyampaikan khutbah pada kaum muslimin, dan beliau bersabda pada waktu itu, Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian. Bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian. Wa sallu khamsakum, dan dirikanlah salat yang 5 waktu, yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah kalian, yaitu di bulan Ramadan, yang Allah wajibkan kalian semua berpuasa di bulan itu. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah para pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan memasuki surga Rabb kalian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Rasulullah SAW juga mewasiatkan takwa pada hadis yang lain dari Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan, bersabda, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah. Aku mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mendengar serta taat. Di takwa ini wasiat yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, juga wasiat Rasulullah SAW kepada umat ini, agar hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran ala sariyatin awsahu fi khassati nafsihi bi taqwallah wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Dan adalah Rasulullah SAW apabila beliau mengutus seorang pemimpin atau mengangkat seorang pemimpin dari satu pasukan, maka beliau mewasiatkan kepadanya, kepada pemimpin itu, pemimpin pasukan itu secara khusus untuk dirinya agar dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga mewasiatkan agar dia berbuat baik kepada kaum muslimin. Agar dia berbuat baik kepada kaum muslimin. Walam yazalis salafus salih yatawasawna biha fi khutabihim wa makatibatihim wa wasayahum indal wafah. Dan senantiasa para salafus salih, para pendahulu kita yang salih, mereka saling berwasiat di dalam khutbah-khutbah mereka, di dalam tulisan-tulisan mereka, dalam wasiat-wasiat mereka sebelum wafat, selalu mewasiatkan ketakwaan, agar hendaknya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ila banihi Abdullah, amma ba'd fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu man ittaqa waqah wa man aqradahu jazah wa man syakarahu zadah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, beliau mewasiatkan atau mengatakan kepada putranya Abdullah, beliau berwasiat kepada Abdullah, amma ba'd fa inni usika bi taqwallah, sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innahu man ittaqah waqah, karena sesungguhnya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjaganya. Pasti Allah akan menjaganya, melindunginya. Wa man aqradahu jazah, dan siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan menggantinya, Allah akan membalasnya. Wa man syakarahu zadah, dan siapa saja yang bersyukur
kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan tambahkan nikmat. Akan tambahkan nikmat kepadanya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa awsa Ali radhiyallahu an wa awsa Ali radhiyallahu anhu rajulan. Ali radhiyallahu an mewasiatkan kepada seseorang, faqal, maka dia mengatakan, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih. Kata Ali bin Abi Thalib kepada orang ini, aku mewasiatkan kepadamu agar hendaknya engkau senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Alladzi la budda laka min liqa'ih, yang mana engkau mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Wala muntahalaka dunah, dan tidak ada kesudahan bagimu kecuali kepada Allah azza wa jalla. Artinya apa? Artinya kita semua akan kembali kepada Allah azza wa jalla dan akan mendapatkan apa yang kita usahakan selama hidup di dunia ini. Hanya Allah yang memberikan hal itu kepada kita. Wa huwa yamliku dunya wal akhirah, dan dialah yang memiliki dunia dan akhirat, kata Ali bin Abi Thalib. Wa kataba ahadus salihina ila akhin lahu fillahi ta'ala, amma ba'd, usika bi taqwallahi alladhi huwa najika fi sariratik wa raqibika fi alaniyatik, faj'alillaha min balika ala kulli halin fi laylika wa naharik, wa khifillaha biqadri qurbihi minka wa qudratihi alayka, wa'lam annaka bi'ainihi la takhruj min sultanihi ila sultani ghairihi wala min mulkihi ila mulki ghairihi, falyu'azzim minhu hadarak wal yukthir wajlaka wassalam. Dan seorang yang saleh mewasiatkan kepada saudaranya. Dia mengatakan, usika bi taqwallahi alladhi huwa najika fi sariratik. Aku mewasiatkan kepadamu agar hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, yang mana Allah membisikkan ke dalam jiwamu, wa raqibika fi alaniyatik, dan senantiasa mengawasimu ketika engkau berada di tengah keramaian. Faj'alillaha min balika ala kulli hal. Maka hadirkanlah selalu Allah azza wa jalla di dalam benakmu, dalam kondisi apapun, di malam hari maupun di siang hari. Hadirkan Allah di benak kita, di benakmu. Wa khifillaha biqadri qurbihi, dan takutlah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kedekatan Allah kepadamu. Wa qudratihi alaika, dan juga sesuai dengan kadar kekuasaan Allah atasmu. Allah itu dekat kepada kita, makanya kita harus takut kepada Allah. Kalau kita berbuat maksiat, kita takut kepada Allah azza wa jalla. Allah melihat kita. Dan Allah mampu untuk membalas segala keburukan, perbuatan buruk kita. Wa qudratihi alaika, dan Allah sesuai dengan kadar kekuasaannya kepadamu, atasmu. Wa'lam annaka bi'ainihi la takhruj min sultanihi ila sultani ghairi. Ketahuilah bahwasannya dengan pandangan Allah atau mata Allah, la takhruj min sultanihi, engkau tidak keluar dari sultan, dari kekuasaan Allah azza wa jalla, kepada kekuasaan selainnya. Wala min mulkihi, tidak juga dari kerajaan Allah kepada kerajaan selainnya. Falyu'azzim minhu hadarak, maka waspadalah, maka besarkanlah kewaspadaanmu terhadap Allah azza wa jalla. Karena Allah azza wa jalla memiliki azab, memiliki siksa yang sangat pedih, maka berhati-hati. Kita harus berjalan di muka bumi ini dengan hati-hati. Tidak melanggar syariat Allah azza wa jalla, tidak melanggar batasan-batasan Allah azza wa jalla, agar kita tidak dihukum oleh Allah azza wa jalla. Wal yukthir wajlaka wassalam, dan perbanyaklah rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ma'na taqwa, tadi kita bicara takwa, apa sih takwa itu? Dijelaskan di sini. Wa ma'na taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu.
Adapun makna takwa adalah seseorang hamba yang menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang ia takuti. Dia menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang ia takuti, suatu pelindung, suatu penghalang yang dapat melindunginya dari sesuatu yang ditakutinya itu. Wa taqwal abdu rabbahu an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqihi min dzalika. Adapun ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-nya artinya adalah hamba tersebut membuat pelindung, penghalang antara dirinya dengan apa yang dia takuti, dengan sesuatu yang dia takuti, yaitu murkanya Allah Azza wa Jalla, kemarahannya Allah Azza wa Jalla. Dia lindungi dirinya dari hal itu. Dengan apa? Bifi'li ta'atihi, dengan menjalankan atau mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wajtinabi ma'asi, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, hakikatnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha untuk melindungi dirinya dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia lakukan ketaatan kepada Allah. Dia jauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Larangan-larangan Allah Azza wa Jalla dia jauhi. Agar dia terlindung. Dia terlindungi dari murka Allah Azza wa Jalla, dari kemarahan Allah Azza wa Jalla. Wa'lam anna at-taqwa ahyanan taqtarinu bil birr. Sebelumnya saya teringat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau menafsirkan ayat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Qala Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ayat ini didengar oleh beliau, taqwallah an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Yang dimaksud dengan takwa kepada Allah adalah hendaknya Allah itu ditaati, hendaknya Allah itu ditaati, fala yu'sa, bukan dimaksiati, bukan didurhakai, wa yudhkara, dan hendaknya Allah itu senantiasa diingat, wala yunsa, tidak dilupakan, wa yushkara wala yukfar, dan hendaknya Allah itu disyukuri, dan tidak dikufuri, tidak diingkari. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud tentang definisi takwa, bahwasanya takwa kepada Allah adalah hendaknya seseorang melakukan ketaatan kepada Allah, tidak mendurhakai Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya dia juga senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melupakan Allah Azza wa Jalla. Dan juga hendaknya dia bersyukur atas segala bentuk kenikmatan yang dia rasakan. Tidak mengkufuri nikmat tersebut, tidak mengingkari nikmat tersebut. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah, kita kembali lagi kepada kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa'lam anna at-taqwa ahyanan taqtarinu bil birr. Ketahuilah bahwasanya ketakwaan atau takwa, kata takwa ini ahyanan terkadang taqtarinu bil birr, bersanding dengan kata al-birr. Bersanding dengan kata albir. Fayuqalu birrun wa taqwa. Dan sering kita dengar ungkapan birrun wa taqwa. Birrun wa taqwa. Ini sering kita dengar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebajikan dan takwa. Sering disandingkan antara kata albir dan kata at-taqwa. Wa taratan tudhkar ahaduha fa in qurinat bil birr sara al birru fi'lul awamir wat taqwa tarkun nawahi. Dan terkadang disebutkan hanya salah satunya saja, kata takwanya saja atau kata albirnya saja.
Fa in qurinat bil bir, apabila kata takwa ini disandingkan dengan kata albir, ya, sharal birru fi'lul awamir, ya, fi'lul awamir. Maka jadilah kata albir ini adalah maknanya melakukan segala bentuk perintah, ya. Ya. Jadi kata albir di sini apabila disandingkan dengan kata at-taqwa atau kata at-taqwa disandingkan dengan kata albir, maka kata albir maknanya adalah melakukan segala bentuk perintah Allah. Wa taqwa, adapun kata takwanya, ya, tarkan nawahi atau tarkun nawahi, ya, menjauhi atau meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa idza afradat sarat syamilatan ta'ummu fi'l al-awamir wa ijtinabin nawahi. Apabila kata takwa ini tidak disandingkan dengan kata albir, ya, maka maknanya umum, ya, maknanya umum, ya. Terkandung di dalamnya, ya, perintah untuk mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa qad dzakara Allahu fi kitabihi anna al-jannata u'iddat lil muttaqin. Ya. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya surga ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi surga ini sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Fa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka merekalah calon-calon penghuni surga. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua, ya, termasuk penghuni surga yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Walidzalika yajibu 'alal insan an yattaqillah Azza wa Jalla imtithalan li amrihi wa talaban li thawabihi wa najatan min iqabihi. Oleh karena itu wajib bagi setiap manusia, ya, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Imtithalan li amrihi, sebagai bentuk, ya, menjalankan perintah Allah. Karena takwa ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi sebagai bentuk menjalankan perintah Allah, ya, maka hendaknya seseorang, ya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa talaban li thawabihi, juga sebagai bentuk mengharapkan pahala dari Allah, ya. Karena orang yang bertakwa akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertakwa akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa najatan min iqabihi, dan juga sebagai bentuk agar kita ini selamat dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Ya. Agar kita selamat dari hukum Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang bertakwa, ya, disebutkan di antara keutamaan takwa kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya surga ini diwariskan bagi mereka. Surga diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 63, Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Masya Allah. Orang yang bertakwa, ya, akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya dia mendapatkan atau diwariskan kepadanya surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang kedua, di antara keutamaan orang yang bertakwa atau takwa kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya takwa ini sebagai sebab seorang hamba dicintai oleh Allah. Ya. Sebagai sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran, Allah menyebutkan, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga di antara keutamaan takwa kepada Allah, ya, dibukakannya keberkahan dari langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, la fatahna, pasti, niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi.
Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian juga keutamaan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Azza wa Jalla senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl, ya, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, ya. Wal ladzina hum muhsinun, ya. Dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya. Dan ini ma'iyatullah khasah, ya. Ini kebersamaan Allah secara khusus, ya. Secara khusus Allah membersamai mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Ini ma'iyatullah secara khusus, ya. Adapun secara umum Allah juga meliputi seluruh makhluknya, ya. Pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluknya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, ya. Baik orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, dan juga kaum muslimin. Allah menyertai mereka dari pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya, ya. Mengetahui gerak-gerik mereka semua, ya. Membersamai mereka semua. Akan tetapi secara khusus, ya, Allah Azza wa Jalla membersamai mereka orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat baik, ya. Demikian juga orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan Allah secara khusus kepada mereka. Kemudian keutamaan takwa berikutnya, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memudahkan urusan orang yang bertakwa di dunia ini dan di akhirat nanti, serta dimudahkan rizkinya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat pun mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Talaq, ya, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar baginya. Ya. Allah berikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka, dari jalan yang dia tidak duga-duga. Kemudian Allah juga berfirman, masih di surat yang sama, surat Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan segala urusannya mudah. Ya, Allah jadikan mudah segala urusannya. Ya. Kemudian juga Allah berfirman masih di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yukaffir anhu sayyi'atih, maka akan dihapuskan, ya, digugurkan keburukannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan dibesarkan pahalanya. Subhanallah. Masya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada orang yang bertakwa ini kebahagiaan di dunia dengan dimudahkan segala urusannya, diberikan rizki yang dari jalan yang tidak diduga-duga. Kemudian juga diberikan solusi dari segala masalahnya. Dan di akhirat nanti Allah pun memberikan balasan yang luar biasa. Ya. Mengampunkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan juga membesarkan pahala untuk dia. Ya. Kemudian yang keenam, keutamaan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya takwa adalah sebaik-baik bekal seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya. Takwa ini sebaik-baik bekal yang dikumpulkan seorang hamba untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukannya harta, ya, bukan jabatan dan lain sebagainya. Ya, bekal kita menghadap Allah adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga keutamaan berikutnya dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi banyak sekali keutamaan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hanya beberapa saja yang disebutkan pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan lanjutkan sedikit saja. Qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi kalian, ya,
kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah akan ya, menggugurkan ya, kesalahan-kesalahan kalian, ya. Mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Wa yaghfir lakum, dan juga memberikan ampunan kepada kalian. Ya. Wallahu dzul fadlil azim, dan sungguhnya Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan jelaskan ya, faidah takwa yang ada pada ayat ini, ya, pada surat Al-Anfal ayat 29 yang tadi saya bacakan. Ya. Sebelum kita tutup, ada sedikit fawaid atau faidah-faidah yang kita bisa ambil dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwasanya takwa adalah wasiat Allah Azza wa Jalla kepada umat terdahulu dan juga umat ini, ya, kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Allah mewasiatkan kepada mereka semua agar mereka bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bahwasanya takwa juga wasiat dari Rasulullah SAW kepada umat ini, ya, kepada umat ini. Juga wasiat dari para orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh sebelum kita, ya, para salafus soleh, ya, mereka semua mewasiatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, faedah yang terakhir, bahwasanya takwa kepada Allah berarti kita menjadikan atau kita takut kepada Allah. Ya, definisi takwa tadi, ya, berarti kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan rasa takut itu, ya, takut akan apa? Akan murkanya Allah. Takut akan Allah marah kepada kita. Ya. Sehingga dengan rasa takut itu, ya, kita membuat penghalang, pelindung agar kita terhindar dari murka Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan cara kita menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua sebagai insan-insan yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita bisa lebih mudah lagi untuk menuntut ilmu. Ya, kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.